Apa yang dilakukan Rocky Gerung bagi saya hanyalah salah satu cara untuk membranding dirinya sendiri agar menjadi spotlight. Itu caranya dia, strateginya dia. Orang yang ketika berdebat itu maksa saya untuk mikir. Ramai-ramai desak polisi tangkap Rocky Gerung, Budiman Sujatmiko beri sindiran menohok. Saya belum banyak dipacu untuk mikir. Nah, kecuali untuk memanage retorika saja. Bukan apa-apa, saya harus melakukan itu untuk melayani Bung Rocky. Memang kenikmatan politik itu di dalam urusan kata itu. Saya ingin mengatakan bahwa dalam politik itu ada duanya, substansi dan esensi. Tapi Rocky tidak pernah mengkritik substansi. Dia hanya bermain di kata-kata. Dia bermain dari satu kata ke kata lain, beranak pinak ke kata lain. Yang itu derivasinya sudah sekian dan itu jauh dari realita. Becek ketitik, Allah ketoro. Kebaikan kelihatan, kejelekan ketahuan. Makanya, setiap perbuatan yang baik pasti akan diketahui, pun sebaliknya, perilaku busuk cepat atau lambat juga pasti terungkap. Ini warisan ajaran luhur nenek moyang yang menggariskan bahwa hidup itu mesti melandaskan pada budi pekerti mulia. Melihat Rocky ngomong berbusa-busa di ELC, asal-usul dari masalah ini adalah soal fiksi atau fakta itu. Dan itu sebetulnya permulaan yang buruk. Karena waktu kita sebut fiksi, di kepala kita adalah fiktif. Fiction itu kata benda. Literatur, selalu ada pengertian literatur di dalam kata fiksi. Tapi karena dia diucapkan dalam satu forum politik, maka dia dianggap sebagai buruk. Fiksi itu sangat bagus. Penulis jadi punya keyakinan, filsafat sebaiknya untuk kalangan privat saja. Karena jika diumbar dengan tendensi politik macam Rocky, logika kita jadi ikut jungkir balik. Ia mirip tontonan sirkus bahasa, semacam topeng monyet filsafat. Di pertunjukan itu, Rocky melompat-lompat, berayun-ayun, untuk menghibur penonton tapi tidak ada isinya, kosong. Omongan Rocky yang ngalor ngidul itu memang sulit dipahami. Gerung ini menjadi dikenal publik secara luas sejak Jokowi jadi Presiden Republik Indonesia. Dulu, ia belum dikenal luas oleh masyarakat. Artinya, secara tidak langsung, Gerung memanfaatkan betul nama besar Jokowi untuk meraih puncak karirnya sebagai pengamat. Meski sebutan pengamat bagi penulis secara pribadi juga sebetulnya kurang tepat, sebab ia dapat berperan apa saja. Bahkan pernah kedapatan berbicara di atas mimbar bak ustaz. Jadi, seandainya Gerung ini mau introspeksi diri, seharusnya sujud syukur. Sebab karena nama Jokowi ia menjadi terkenal dan laris manis diundang oleh banyak pihak. Namanya, gambar dirinya, dan pernyataannya nyaris setiap saat muncul di berbagai media. Gerung dipuja-puja oleh jutaan rakyat Indonesia. Pernyataannya selalu ditunggu oleh mereka, jutaan rakyat Indonesia. Iya, jutaan rakyat yang menjadi pembenci Presiden Jokowi. Dengan cerdik, Gerung menampung mereka untuk dijadikan amunisi dan pundi. Dia adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Itu fungsi dari fiksi itu. Dan kita hidup dalam dunia fiksi lebih banyak daripada dalam dunia realitas. Tapi walaupun mereka rakyat yang suka lontarkan kebencian, tapi mereka pula yang paling sering tanya sembako kapan datang dan program-program pemerintah Jokowi yang lainnya, terutama di masa pandemi. Mereka itu tidak bakal maju, mereka itu tidak bakal malu. Memang begitu rata-rata karakter orang sirik dan munafik. Coba perhatikan saja, produksi kebencian dari mulut Gerung setiap saat hadir melalui banyak media. Apalagi sekarang melalui channel YouTube ia mendapat tempat, menampung banyak sekali kelompok pembenci, sehingga mereka bukan lagi disebut simbiosis mutualisme, tapi memang kumpulan orang-orang yang tidak mutuisme, bersatu membangun raksasa kebencian. Maka tidaklah mengherankan jika polarisasi terjaga dengan baik, sebab pribadi jenis Gerung dan kawan-kawannya ini sengaja memelihara kondisinya. Pengamat politik Rocky Gerung membantah jika dirinya telah melakukan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, ia tidak menyebutkan identitas sang pemakai baju adat dalam cuitannya. Gue nggak sebut spesifik karena itu advice in general bahwa siapapun yang amoral, valueless, ujar Rocky Gerung melalui akun Twitternya seperti dilansir Galamedia, Kamis 19 Agustus 2021. Sehingga yang menghina adalah pihak-pihak yang sudah menyebut atau mengerucutkan nama tertentu. Sehingga yang menghina adalah pihak-pihak yang sudah menyebut atau mengerucutkan nama tertentu. Sambungnya. Dalam demokrasi, semua boleh kecuali yang dilarang. Sekarang terbalik, semua dilarang kecuali diberi izin itu. Jadi itu logika yang palsu.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sujatmiko, menilai pernyataan tersebut sebagai pernyataan yang tidak bisa meyakinkan orang-orang. Bukan argumen begini yang bisa meyakinkan orang-orang tentang kebenaranmu. Ini malah kian meyakinkan orang-orang tentang ketidakbenaranmu, ujar Budiman melalui akun Twitternya Kamis 19 Agustus. Mudah dipatahin, semudah mematahkan kepala patung lilin yang gak dijaga satpam. Sambungnya. Walaupun begitu, Budiman sempat mengira jika Rocky Gerung akan menunjukkan sisa keberaniannya yang masih bisa ia hargai. Tadinya aku kira ada sisa keberanian yang masih bisa kuhargai, kata Budiman. Terlepas dari itu semua, ia menyarankan Rocky Gerung untuk tidak terlalu banyak bicara. Lebih baik nggak usah banyak bicara daripada suka mengumbar kalimat-kalimat gagah dan dramatis tanpa siap dengan konsekuensinya. Jikapun bukan konsekuensi hukum, ada namanya konsekuensi sosial. Apa itu? Kau dipersepsikan sok pinter tapi pengecut, ini konsekuensi sosialnya, pungkasnya. Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung telah mencuit tulisan pakaian adat dengan kelakuan biadab, ia bernilai sampah di akun Twitter pribadinya @rockygerung_rg 16 Agustus. Akibatnya, netizen pun ramai-ramai mendesak polisi untuk menangkap Rocky Gerung. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya tagar #tangkap Rocky Gerung di tengah desakan mereka. Kalau saya tidak kaget, karena Presiden Jokowi berpakaian apapun akan disoroti negatif oleh manusia yang bernama Rocky Gerung. Nah, kalau menurut saya ini salah satu penghinaan, satu kepada kepala negara, yang kedua adalah penghinaan kepada pakaian adat. Mengapa Gerung ini sangat benci sekali dengan Jokowi? Apapun yang dilakukan oleh Jokowi selalu salah di matanya. Penulis katakan apapun, ia akan selalu melihatnya dari sisi yang negatif. Entahlah, apakah dengan cara itu yang bersangkutan puas, semacam melepas hasrat yang terpendam? Gerung dan kawan-kawannya selalu bersembunyi di balik kata demokrasi. Bebas bersuara, kata mereka. Dengan sendirinya mau negara intervensi ke intervensi, itu pasti sistemnya bilang itu tertolak oleh sistem pas itu. Karena nggak ada algoritmanya tuh orang berbeda pendapat dijadikan delik. Kan? Karena dalam kebebasan berpendapat, yang penting argumen Anda bisa Anda buktikan apa enggak. Bukan cara Anda sopan apa enggak sopan. Kalau yang mengatakan Rocky Gerung bagi saya tidak aneh. Tapi inilah keniscayaan dalam demokrasi Indonesia yang kebablasan. Ya, tentu saja penulis setuju. Di alam demokrasi ini kita bebas bersuara, tapi bukan berarti terus memproduksi rasa benci. Nampak tidak ada bosannya. Mungkin sudah menjadi hobi jika tak tersalurkan meriang berhari-hari. Tapi penulis selalu percaya hukum cermin. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika seseorang yang gemar mencari kesalahan orang lain, orang tersebutlah yang sebetulnya banyak kesalahannya. Maka untuk menutupi, ia berusaha melemparkan atau menuduh pihak lainnya. Jadi pribadi seperti ini sebetulnya sedang sakit secara psikologis. Tapi satu sisi kasihan juga ya, mereka para kelompok pembenci itu membebani hati, pikiran, dan pundak mereka dengan kebencian selama satu dasawarsa lamanya. Setidaknya selama Presiden Jokowi berkuasa, tak terbayang selama 10 tahun mereka bego berjamaah. Kemana-mana mereka selalu membawa beban, bahkan mungkin saat beribadah. Na'udzubillah. Sampai kapan kira-kira Gerung dan kawan-kawannya tak membuat timeline di sosmed tak gaduh? Sebuah pertanyaan yang sulit dijawab, sebab mereka itu ibarat benalu negeri, merasa diri oposisi yang ikut berhak mengawasi. Meski kata mengawasi hanyalah alasan pembenaran, sebab faktanya yang diproduksi konteksnya bukan mengawasi, tapi rasa benci yang sudah terpatri dalam hati. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.